Perkenalkan, nama saya Angela Meiji Saryanti, NIM 2020-230059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang public relation writing. Yang pertama, ada fungsi public relation. Jadi, fungsi public relation adalah sebagai jalan penengah antara organisasi dengan publik internal maupun eksternal. Dengan demikian, fungsi public relation adalah memelihara, mengembangkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani, mengatasi masalah yang muncul atau meminimalkan munculnya masalah. Contohnya, jika ada permasalahan dalam perusahaan terkait menurunnya citra perusahaan, maka tugas public relation di sini memperbaiki citra perusahaan dengan cara memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum dalam masyarakat. Kemudian, definisi public relation writing. Jadi, public relation writing adalah aktivitas menulis atau membuat produk-produk tulisan yang didesain untuk membentuk dan menjaga hubungan positif dengan publik yang dapat memengaruhi citra organisasi. Tujuan adanya produk-produk tersebut adalah menginformasikan dan memengaruhi sikap dan perubahan perilaku publik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses dasar perencanaan PR writing. Secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, penulisan, dan evaluasi. Jadi, perencanaan adalah tahap awal yang menentukan proses penulisan lebih lanjut. Tahapan ini mencakup yang pertama, merumuskan maksud atau tujuan menulis, dan ada 3 tujuannya, yaitu memberikan informasi, memersuasi, dan menjalin kerjasama dengan halayaknya. Yang kedua, tulisan untuk mata atau telinga. Tulisan PR bisa disampaikan melalui media untuk didengar dan dibaca seperti newsletter. Yang kedua, dari proses perencanaan penulisan PR writing, yaitu tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan implementasi hal-hal yang ditetapkan pada setiap perencanaan. Untuk menghindari kesalahan dalam penulisan membutuhkan yang pertama membiasakan membuat draft. Draft disebut sebagai rancangan penulisan. Dan sederhana, jelas, dan mengarah. Sederhana bisa diartikan hemat kata dan tidak menggunakan kata-kata sulit. Yang ketiga, mengolah bentuk dan teknik penyajian pesan. Yang ketiga, proses perencanaan public relation, yaitu evaluasi editing. Evaluasi editing adalah tahap untuk melakukan cek terhadap hasil tulisan. Biasanya tulisan baru terlihat tidak sempurna bila dibaca untuk kedua kalinya. Dan pembahasan selanjutnya mengenai media yang digunakan public relation dalam menyampaikan pesan kepada publik. Yang pertama, ada media pers. Media pers berbagai macam koran yang beredar di masyarakat umum. Audiovisual terdiri dari slide dan kaset video, film-film dokumenter, radio, televisi, pameran, bahan-bahan cetakan. Bahan cetakan ini bersifat mendidik, informasi, dan menghibur yang disebarkan guna mencapai tujuan humas. Penerbitan buku khusus, surat langsung, pesan-pesan lisan, serta pemberian sponsor jurnal organisasi, serta media yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada public relation lainnya. Yang berikutnya, saya akan membahas materi terkait cara menulis press release, release pers, dan siaran pers. Jadi, pengertian press release adalah informasi berupa naskah berita yang dibuat oleh public relation atau hubungan masyarakat yang disebut humas dalam suatu organisasi, perusahaan, atau instansi yang disampaikan kepada media massa untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Cara menulis press release sama dengan membuat berita 5W+1H, dan release mengandung nilai berita,
faktual peristiwa baru, hal baru akan dan baru terjadi dan masih hangat. Yang kedua, faktual, benar-benar terjadi atau fakta. Yang tiga, penting. Penting di sini yaitu penting diketahui publik untuk menyangkut kepentingan umum. Yang keempat, menarik. Menarik yaitu menarik perhatian, menimbulkan rasa ingin tahu atau penasaran. Dan yang terakhir, materi terkait PR rating dan video news release. Video news release adalah news release dalam bentuk audiovisual. Video news release menjadi salah satu cara yang ampuh bagi public relation untuk bercerita secara visual, dikarenakan orang akan lebih menikmati sebuah cerita yang dikemas dengan format video dan tidak sekedar teks. Poin penting dalam video news release: yang pertama, dapat digunakan untuk menginformasikan tentang peluncuran produk baru, perubahan perilaku konsumen, dan produk dan sebagainya.